أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode hari ini nih insya Allah nyenengin lah orang-orang yang pada punya hutang. Insya Allah kita akan bicara tentang cara gampang bayar hutang. Alhamdulillah kita habis dengar suara Syekh Muhammad dan mudah-mudahan anak-anak saudara semua yang dititipkan ke pesantren Darul Quran bisa mendapatkan barokah dari kehadiran Syekh Muhammad di pesantren Darul Quran. Setiap hari menjadi makmum dari Syekh Muhammad di pesantren Darul Quran. Insya Allah belajar juga dengan beliau, bukan cuma Al-Quran tapi juga bahasa. Dan hari ini hadiah buat saudara semua yang punya utang, mudah-mudahan utangnya lunas. Kita langsung belajar ya. Tapi saya mau bacain ayat dulu ya. Ada satu ayat nih saya mau bacain buat saudara semua. Surah Al-Maidah ayat 35. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari jalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fi sabilih. Lalu kemudian pegang teguh. Kencengin, kuatin jalan yang serius, jalan yang benar. La'allakum tuflihun. Sampai kalian semua kata Allah adalah orang-orang yang insyaallah berbahagia. Baik, kita langsung ya. Konsentrasi pertama orang-orang yang punya hutang itu jangan di solusi, jangan di sini, tapi apa sih pesan Allah sampai Anda semua itu jadi punya utang? Apa pesannya? Apa penyebabnya? Temukan dulu nih penyebabnya. Kalau sudah ketemu pesannya apa, kemudian sebabnya gue udah ketemu, maka lakukanlah perubahan. Ya, jadi tidak konsentrasi ke solusi, tapi ke sini dulu. Tapi Ustaz, kalau nggak dibayar, ntar saya begini dan begitu, begini dan begitu. Udah, terima aja, nasib. Benar saudara, saya pengalaman lah soal utang. Ya. Ini kalau saya nggak bayar, ntar rumah saya bakalan disita. Biarin aja udah. Udah apain lagi main ke punya utang. Mulai aja udah dari nol. Sebabnya kita lihat nih, rumah yang ente jaminin, ente nggak pernah pakai buat sholat malam, nggak pernah pakai buat duha. Bagaimana? Pasti diambil lah sama Allah lah. Tapi masalah itu rumah mertua Ustaz. Ya, terus gimana? Ya, kalau rumah mertua gimana? Ya bagaimana? Emang udah begitu, gimana? Saya beruntung nih dilahirkan sebagai orang Betawi ya. Jadi kadang-kadang ada untungnya gitu. Orang Betawi itu kan mana ya? Suka ngomong gini, mau diapain lagi? Itu mau diapain lagi itu sebenarnya udah banget gitu. Ya sebelum kita ngomong nih nanti tentang ini penuh ya. Saya cuma mau ngomong bahwa contoh kasus langsung dah, misalkan saudara punya utang. Oke, rumah yang dijaminin ini rumah mertua. Kemudian tiba masanya
mau disita. Buat para mertua gitu ya, atau buat orang tua, atau buat teman, atau buat sahabat yang katanya gara-gara dialah rumah ente hilang, ente kudu tahu. Nggak ada dia juga, kalau rumah ente pada mau hilang, mah hilang aja. Ente rugi 2 kali tuh. Udah mah rugi rumahnya bener-bener hilang, yang kedua rugi tauhidnya jadi salah. Nggak gitu. Sebab Allah rumah ente jadi hilang atau nggak hilang. Nah, dalam posisi ente bagaimana? Ya hadepin ini dengan gagah berani. Ngadep ke mertua. Mak, maafin ya mak, ini rumah saya jaminin, atau kemudian saya nggak bisa bayar. Terus gimana? Ini rumahnya mau disita. Selalu terjadi 2 kemungkinan. Pertama ada maaf dari emak, yang kedua ada marah dari emak. Kata emak kita, ya udah mau gimana lagi. Udah waktunya kalian mau rumah ini diambil Allah. Kamu mah cuma jalan doang. Nah, bagus tuh. Bagus buat siapa? Bagus buat orang yang bakalan kehilangan rumahnya. Karena Allah akan langsung ganti dengan keikhlasan dia. Dan juga bagus buat yang ngejaminin sampai hilang. Oh bagus, ya udah. Dia tinggal bilang sama emaknya, Insya Allah mak, saya akan ganti. Bila mana nanti saya akan menjadi orang yang berhasil. Tapi bila mana kemudian terjadi marah bagaimana? Ya terima juga. Dasar nih mantu gua pokoknya macam-macam ngomong. Ya udah emang ente salah, mau diapain lagi? Saya bakal diborgol Ustaz kalau nggak bayar, ya diborgol aja, mau diapain? Ntar juga keluar 4 bulan, 8 bulan, 12 bulan, habis itu jadi orang baru ente. Selama ente ketakutan, nggak siap menerima takdir, utang nggak bakal selesai. Ada orang bilang gini, Ustaz, ya Allah Ustaz, saya pengen bunuh diri. Ya gila. Kok Ustaz begitu? Orang mau bunuh diri mau gila? Saya bilang, emang gampang bunuh diri? Susah tahu. Nggak bakal Allah izinin kalau belum waktunya. Tapi kan Ustaz harusnya nggak ngomong gitu. Terus saya mestinya ngomong gimana? Nah, ente yang bilang ente mau bunuh diri. Maaf ya pemirsa, maksud saya tuh saya ngajarin berani gitu loh. Kalau ente nggak berani ngadepin resiko, utang mah nggak bakal beres. Terima dulu resikonya. Toko hilang, rumah habis, rumah tangga bawa belur. Nah, no problem. Nanti kita benerin setelah ente ketemu nih yang 3 ini. Tapi setelah yang berikut ini. Aduh, gimana ini Bi? Kita utangnya udah banyak banget numpuk di sana sini, tapi Abi belum juga dapat kerjaan. Usaha lagi dong Bi. Iya Mi, Abi tuh bukannya diem aja, udah berusaha sana sini cari pinjaman tapi belum dapat. Doain secepatnya Abi dapat kerjaan. Siang Pak. Siang. Masuk Pak. Saya langsung aja Pak. Saya mau lagi. Maaf Pak, kami belum bisa bayar Pak. Belum bisa bayar. Bapak waktu minjam bisa. Masa giliran bayar nggak bisa? Ini terakhir, ya. Saya kasih kesempatan. Dalam tempo 7 hari, kalau bapak sama ibu belum lunasi nih tagihan, rumah sama isi-isinya nih, akan saya sita. Pak, Pak jangan Pak. Ya. Pak tolong Pak. Pak. Tuh Abi, kita mau tinggal di mana kalau rumah ini dia ambil Abi? Saya kesini mau nagih utang. Gimana? Beres hari ini? Gini Mas, kami mohon maaf karena kami belum ada dana, tapi besok atau lusa pasti kami lunasi Mas. Itu cuma alasan kalian berdua. Tarsuk. Pokoknya saya kasih tempo 3 hari. Kalau 3 hari nggak ada pelunasan, rumah beserta isinya ini akan disita bos saya. Hah? Aduh Abi, kita mau tinggal di mana kalau rumah ini diambil? Mau sampai kapan kayak gini Abi? Kalau Abi kayak gini terus mendingan Abi pulang aja ke rumah ibu. Kalau Abi udah dapat kerjaan lagi baru Abi jemput Umi ya. Umi.
Alhamdulillah pemirsa masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Dan saya kalau ngomong soal utang nih, khatam nih, alhamdulillah. Ya, tanggal 10-11 Desember Wisata Hati Antv punya acara off air, ya. 10-11 Desember. Nanti tempat dan tanggalnya silakan klik di www.wisatahati.com atau di Twitter kita di @yusuf_mansur. Kita bahas nih bagaimana solusi bayar utang dan lain-lain di event off air kita di tanggal 10-11 Desember. Baik, sebelum kita bicara tentang ini, ya, Anda harus terima dulu segala resiko. Itu kunci supaya utang ente berhenti di situ, tidak bertambah besar. Kalau ente nggak berani ngadepin resiko, utang ente bakalan bertambah besar. Dan tidak ada orang yang siap dengan resiko, dia bakalan susah. Nggak bakal. Nih lihat kejadian ini. Begitu dia ngadu sama emaknya bilang begini, "Emak sih sebenarnya udah tahu kamu ngejaminin rumah emak." "Iya, Mak." "Ya udah, sekarang mah lu bawa aja baju lu seadanya, lu keluar ya. Ntar utang emak yang beresin, tapi kamu udah gak usah lagi jadi bininya lakinya anak emak." Itu kan resiko tuh. Persoalannya ente nggak siap menerima keadaan itu, bukan persoalan hilang rumah tangga. Enggak, persoalannya kita nggak siap ngadepin resiko. Itu dia. Ketika kita bisa menyiapkan diri di titik nol, resikonya begini, ya udah, insya Allah begitu kejadian ente di penjara, maafin muskilah. Ketika kemudian diketahui bahwa di PHK jadi mantu, maafin muskilah. Tapi pasang di hati ini, message-nya udah ketemu, penyebabnya udah ketahuan, perubahan akan dilakukan, jalan. Nanti bakalan terjadi peristiwa di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya nih Ka'bah nih, ente tawaf nih, ente di tengah, mertua tangan kanan, bini tangan kiri. Terus sambil tawaf, kita minta maaf sama emak. "Maaf ya emak, tahun kemarin rumah emak sempat hilang." "Ya mantu, emak juga minta maaf." Tuh, cakep kan? Keadaan udah berubah. Tapi kalau ente nggak nerima ini keadaan ini, maka tahun depan tidak akan terjadi ini tawaf di Baitullah. Terus sambil tawaf di putaran yang kedua, emak ngomong gini ke kita, "Makasih mantu ya, di depan Allah SWT punya Ka'bah, emak ngucap terima kasih. Rumah emak yang kemarin hilang udah diganti sama yang lebih baik." Tuh dia. Saya punya pengalaman sedikit waktu utang. Saya kumpulin tetangga-tetangga saya kanan kiri di kampung Ketapang. Terus kemudian saya bilang sama tetangga-tetangga saya, saya kumpulin saudara-saudara semua, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudara, sesepuh kampung Ketapang. Saya minta didoain karena saya lagi banyak utangnya, ya Allah, minta didoain. Saya ngomong sama tetangga saya, bukan dalam bahasa curhat, tapi bahasa minta doa, beda kan? Lalu kemudian ada seorang yang nagih utang kepada saya. Dia bawa tentara. Datangnya ke ketua RW dulu. "Pak RW, tahu nggak Yusuf Mansur tuh punya utang sama kita?" Pak RW bilang, "Tahu." "Oh, udah tahu?" "Iya, tahu dong, dikasih tahu sama si Yusuf." "Bapak untung Pak, Bapak didoain sama Yusuf Mansur tuh." "Ah, didoain?" "Iya." Tuh, si Pak RW cerita, kita dikumpulin untuk mendoakan orang-orang yang Yusuf Mansur itu pada punya utang. "Oh, saya didoain sama dia." "Iya Pak, didoain." "Terus Bapak datang kemari mau apa?" "Mau marahin dia." "Pak, jangan dimarahin, dia mau orang doain Bapak tuh setiap hari." Pulang deh tuh tentara, pulang deh tuh orang. Kalau ente bilang, "Ya jangan sampai bini saya tahu." Coba bayangin ya, ada orang datang bilang sama Yusuf Mansur, "Ustaz, saya nggak pengen bini saya tahu." Lu kan orang gila namanya. Yusuf Mansur yang nggak kenal sama lu pada bercerita sama aneh. Tapi bini ente yang serumah, bini ente nggak sampai tahu, namanya nggak siap nerima resiko. Hajar dulu tuh, bang. Maaf ya ma, saya udah punya bu, maaf ya bu. Tetangga, udah. Kalau resikonya udah ketemu, maka urusan nyari sebabnya, urusan nyari pesan Allah apa, urusan sebabnya apa, perubahan. Ente nggak siap pada di sini. Rumah disita. Ya udah, bilang sama Allah, "Ya Rob, maafin saya. Selama saya berumah-rumah di sini, saya nggak sholat, nggak ada tahajud nih. Ini rumah nggak pernah di ngajiin. Sekarang kau ambil dengan cara engkau, membebankanku hutang, ya Allah." Ya udah, kasih. Habis itu ente ngontrak.
Ente ngontrak mulai dari nol. Tahun depan kau beli lagi tuh rumah. Kita akan lanjutkan nanti ya. Kita bahas nih. Pesannya Allah apa, sebabnya bagaimana, terus perubahannya seperti apa. Silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya semua ada sebab dan akibat. Utang itu bisa jadi dua, bisa jadi ujian dari Allah. Kan ada orang yang ketibanan utang nih. Dia nggak berbuat tapi orang lain berbuat, lalu dia ketibanan. Bisa jadi itu ujian. Tapi buat sebagian yang lain bisa jadi itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ada Allah di balik itu semua. Don't worry, nggak usah khawatir. Nih, kita belajar pesannya apa? Kenapa sih sampai kita berhutang? Ternyata sholat kita berantakan. Waktu kecil saya diceritain sama orang tua. Nggak usah ente pada nyari dalilnya. Ini mah cerita dari orang tua saya. Katanya ntar kalau di kuburan ada ular namanya Sujaul Aqra. Yang pada sholat yang nggak bener nih ular bebelit, ya akan membelit kita semua. Kepalanya itu 16 atau 17 begitu. Nah satu kepalanya nyelos ke alam dunia. Nah satu kepalanya ini bentuknya adalah hutang dan kesulitan kita, permasalahan tidak pernah selesai silih berganti datangnya. Karena kita punya urusan di urusan sholat. Maka pesan Allah apa setelah sebabnya kita ketemu? Oh kita punya utang karena utang kita punya utang sebabnya kita sholatnya nggak benar. Ya tinggal perubahannya apa? Sholatnya dibenerin. Gitu kan? Konsentrasi nggak usah ke solusi. Ini aja dulu. Ntar lama-lama selesai. Ini ente terimain. Lalu, ininya ente jalanin, ente lihat, ente nilai. Lalu akibatnya juga ente terimain. Baru setelah solusi akan datang. Solusi yang benar-benar solusi ya, bukan tutup lubang gali empang. Ente nutup 1 juta, tapi lewat kartu kredit yang 1,5 jadinya. Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri, lo jadi punya musuh 2, tadinya 1 jadi 2. Iya kalau langsung kelar, kalau nggak kelar gimana ceritanya? Jangan begitu, udah tahan aja antem. Antem di situ aja udah. Kalau bakalan kita bubar aja dulu. Tak kita bilang sama bini kita, maaf ya deh, abang disuruh cerai. Iya bang, gimana? Satu sisi emak, satu sisi abang. Tapi lu nggak kedemenan kan cerai sama gua? Enggak bang, saya sih pengennya nemenin abang aja. Tapi bang gimana? Ya udah deh, abang janji, insya Allah setahun nanti abang akan berusaha. Iya bang. Setahun, udah jalan lagi sama dia. Di sini suruh talak 3 sama orang tua, ente langsung talak 3 aja udah nggak apa-apa. Oh sampai begitu, udah nih bilang terimain. Belum tentu kejadian juga. Belum tentu. Emang gampang orang cerai. Susah juga orang cerai. Nggak begitu gampang ya. Nih, terima message-nya apa? Ente sholatnya nggak benar. Ya lu menjadi message dari Allah. Benahin sholatnya tong. Nanti saya akan beresin utang ente. Apalagi nih di sini. Ternyata ente makan duit orang. Tiap bulan 1 juta berlangsung selama 5 tahun, maka 12 kali 5 itu 60 juta bos, 60 juta. Maka di tahun ke-6 ente punya persoalan utang sebesar 60 juta rupiah. Ya udah, pesan dari Allah apa? Lo tobat makanya ya, kalau nanti aku beresin utang kamu yang 60 juta, maka tahun ke-7 jangan sampai lagi kamu mengambil harta orang. Coba lihat perilaku orang yang tipu sana tipu sini, dia utangnya malah banyak sekali. Lalu adakan perubahan nih. Sholatnya dibenahin, yang tadinya sendiri jadi berjamaah, yang tadinya di rumah jadi di masjid, yang tadinya tidak ada sunnahnya sekarang ada sunnahnya. Senin Kamis tadinya tidak berpuasa, lalu kemudian dia berpuasa. Perubahan terjadi, Allah demen. Ini nggak usah dipikirin. Nggak sanggup ente mikirin solusi, demi Allah nggak bakal sanggup. Jadi kita harus pasrah aja. Kalau pasrah mah namanya nggak berbuat sesuatu. Ente kan tidak pasrah, ente berbuat sesuatu tapi berbuatnya bukan ke urusan solusi. Benahin ininya aja udah. Saya pengen ngasih ente pada doa untuk urusan utang, tapi nggak sekarang nih. Nanti minggu depannya aja di hari Rabu kita membahas doa anti utang. Ingetin saya ya, lewat Twitter @yusuf_mansur. Ustaz Yusuf katanya mau ada doa supaya utang itu selesai. Doanya apa, bagaimana, kapan bacanya, kita nanti tengok hari Minggu yang akan datang. Saya tutup dulu kajian kita pada hari ini ya.
bahwa satu, Anda harus tahu pesan Allah apa, ya, sebabnya bagaimana, dari apa ente jadi pada punya utang, lalu lakukan perubahan. Tapi sementara ente penuhi yang 3 ini, ente terima dulu segala resiko yang terkait dengan utang itu. Saya berdoa pada saudara, pada Allah SWT agar saudara punya utang masih bisa direschedule, masih bisa berdamai. Ini cerita utang yang udah serba mentok. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi masih di Wisata Hati Antv. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wisata Hati, salah satu yang saya senangi dari kajian kita di layar kaca Antv ini adalah kita bisa bersama-sama menghatamkan Al-Quran. Bila kita rutin mengaji dan mengikuti tasmih Al-Quran, maka insya Allah menurut hitungan saya kira-kira 2 tahunan lah, 2 tahun atau 2 tahun setengah kita bisa selesai menghatamkan Al-Quran. Satu kitab suci Al-Quran kira-kira ada 604 halaman. Kalau 1 hari kita 1 halaman, maka insya Allah ya dalam 2 tahun kurang atau lebih insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran. Baik, sebelum kita membahas tema kita pada kali ini, di mana insya Allah kita akan belajar tentang kalimatnya Imam Ali, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan juga hadis Rasulullah SAW tentang memberi salam. Kita lanjutkan, kita punya khataman Quran. Sekarang masuk surah Al-Baqarah ayat 25 sampai dengan 29. Mudah-mudahan saudara saat ini sedang bersama anak-anak di rumah, sedang bersama istri atau bersama suami, bersama orang tua. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca menjadi tangga-tangga kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم
ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم Shadaqallahul azim. Pemirsa, sampai nanti kita selesai, habis selesai, pemirsa lanjutin dikit deh, ya. Baca artinya, baca terjemahannya. Insyaallah kita bukan cuma mengaji, tapi kita coba juga memahami. Apalagi kita punya hari Selasa kan, belajar tentang tafsir. Baik pemirsa, insyaallah sebentar lagi nih kita akan belajar tentang apa yang diucapkan oleh Imam Ali. Ya, Imam Ali adalah menantu dari Rasulullah SAW, suami dari Fatimah binti Muhammad. Bila mana saudara-saudara pemirsa menemukan ada riwayat yang berbeda, boleh silakan kirim ya ke Twitter kami @yusuf_mansur atau ke email wisatahatiantv ya @yahoo.com dan fanpage Yusuf Mansur. Bismillah ya. Waladatka ummuka bakian. Ummuka bakian ya ibna Adam. Wan nasu haulaka yadhakuna surura wan nasu haulaka yadhakuna surura. Kamu dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan yang menangis, wahai ibn Adam, wahai anak manusia. Wan nasu haulaka, dan manusia di sekitar kamu yadhakuna surura, tertawa senang. Tertawa senang. Ini filosofi hebat dari Imam Ali supaya kita semua bermanfaat buat orang banyak. Orang tuh senang dengan kehadiran kita. Ingat ya, ketika kita lahir seperti ini keadaan kita. Kita menangis, di sekeliling kita ini tertawa. Nanti kita akan bahas ya filosofinya dan lanjutan dari ungkapan Imam Ali. Bila mana nanti saudara-saudara punya riwayat yang berbeda, silakan di tweet kami di @yusuf_mansur atau di email wisatahatiantv@yahoo.com atau di fanpage kami di Yusuf Mansur. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah segmen yang berikut ini. Tahun 2003 sepulang dari Mustafa, pemirsa yang ngikutin Twitter saya, atas izin Allah ya, Yusuf_Mansur, nanti cek ya, cek TL-nya Mustafa. Ini akan ketemu kisah ini umpama Anda tidak melihat tayangan hari Senin yang lalu. Seperti saya bilang saat mau tutup segmen yang sebelumnya, sedekah saya di royalti buku itu seperti saudara punya proyek, lalu saudara punya untung. Lalu saudara bilang sama Allah, keuntungan proyek ini untukmu ya Rabb. Saudara boleh tidak melakukan itu, boleh saja. Yang tidak boleh sama sekali tidak sedekah. Ustaz, orang gila yang mau sedekah 10 kurang 10. Ya terserah aja. Saya adalah bagian dari orang gila yang saudara itu pikir. Karena saya pernah melakukan hal yang gila, subhanallah. Mobil saya paling banyak sekarang dari seluruh orang di Indonesia. Kemana kota saya punya mobil. Turun di bandara apa saja sudah dijemput langsung sama mobil yang saya tidak pernah beli. Tiap hari mobil saya ganti-ganti, tergantung yang jemput. Ya toh, saya nggak pernah beli. Saya masuk hotel apa aja nggak pernah bayar.
nggak tahu check in, nggak tahu check out. Villa saya nggak perlu juga beli. Kalau kata orang Jawa, sugi tanpa bondo. Kenapa bisa seperti itu? Karena barokah. Barokah. Nah, saya sedekah nih. Saya datang ke penerbit namanya Zikrul Hakim. Buku-buku saya banyak diterbitkan oleh penerbit ini, ya. Ini ada Mencari Tuhan yang Hilang. Ada Kun Fayakun 1, Kun Fayakun 2. Ada Temukan Penyebabnya, ada Miracle of Giving, banyak. Saya datang ke beliau 2003. Assalamualaikum Pak Raymond. Waalaikumsalam. Pak, saya mau sedekah, Pak. Sedekah apa, Pak Yusuf? Sedekah royalti saya, Pak. Oh iya, Pak Yusuf, berapa persen? Semua, Pak. Itu kan penerbit tuh badannya gede. Raymond ini badannya gede. Saya ini tidak besar. Saya tidak ngomong kecil ya. Saya tidak gede. Itu ketika dia mendengar saya pengen sedekah semua, itu kepala saya diunyeng-unyeng. Pak, gitu kepala saya digini-gini. Bapak pusing kali, minum obat aja pulang kita. Kok pulang, Pak? Loh, gede loh, Pak. Lalu diambillah kertas oleh beliau. Pak Yusuf, dengerin ya. Bapak nih bakalan setenar Kiai Zainuddin MZ. Ini omongan dia nih, bukan omongan saya. Bapak nih bakalan jadi orang hebat di negeri ini. Bapak nggak jadi orang hebat aja, buku bisa laku 5.000 eksemplar. Kalau 5.000 eksemplar, harga jualnya 25.000 atau 50.000, maka Bapak mendapatkan royalti kira-kira 5.000 perak per buku. Ya, 5.000 perak per buku. Kalau dicetaknya 2 kali, 10.000 eksemplar, maka Bapak punya kira-kira berapa itu? 5.000, 50 juta. 50 juta loh Pak, satu buku. Kalau Bapak rajin, ya jualin kemana-mana, ngiklanin, sambil dagangin, bisa setahun ini. Lalu dikali 23, ini sudah berapa Pak? Coba deh, Bapak punya Maimunah. Betul nih, ini omongan si Raymond nih. Bapak punya Maimunah, Bapak punya Wirda. Bapak juga punya orang-orang yang Bapak harus tanggung hidupnya. Nah di sini saya belajar, emangnya saya siapa? Bisa nanggung orang-orang itu pada. Kan yang tanggungan itu sebenarnya tanggungan Allah. Nggak ada urusan saya, apakah saya punya duit lalu bisa nanggung, saya tidak punya duit lalu tidak bisa nanggung. Nggak ada. Raymond menyuruh saya berpikir. Angka yang diajukan adalah, Pak, kalau memang Bapak ngotot pengen sedekah, supaya kesulitan Bapak itu tertolong oleh Allah, coba deh Bapak sedekah 25% aja. Atau maksimal 50% saja. 50% ini udah banyak Pak, udah banyak. Ya sudah Pak Raymond, kalau gitu saya sholat dulu deh, saya istikharah dulu. Pak Raymond bilang, iya deh, sholat dulu, berdoa dulu, mikir dulu, jangan sampai 100%. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Pemirsa, seperti apa ba'da saya sholat, nanti saya akan teruskan ceritanya selepas yang berikut ini. Pemirsa, sampai mana tadi saya cerita? Sampai saya disuruh balik dulu sama Pak Raymond. Bapak sholat dulu deh. Bapak istikharah dulu. Tentuin dulu, jangan sampai Bapak sedekah 100%. Ya sudah, saya sholat. Saya nangis sama Allah. Ya Allah, ini buku royaltinya belum ada. Belum ada. Ibarat situ kerja, gajinya juga belum turun. Kok belum turun aja saya pelit. Belum ada aja saya pelit, ya Rob. Kalau royalti ini turun pun tidak akan pernah mampu membayar utang saya yang 1 miliar lebih itu, ya Allah. Saya bilang gitu sama Allah. Betul pemirsa. Saya tuh dulu bukunya tuh baru terbit 2. Oke. Memang yang saya setor 23 naskah. Tapi yang terbit baru 2. Lah utang saya 1 miliar lebih. Bagaimana caranya saya mengandalkan royalti kalau dengan cara konvensional saya bayar utang? Nggak bisa. Orang-orang tuh nunggu cukup baru sedekah. Kalau saya lain, kurang, 4 aja udah. Jangan nyari tambahan. Udah aja yang kurang lewatin. Anda mau pergi haji, duitnya baru ada 7 juta, lewatin aja. Anda mau bangun rumah, duitnya baru 20 juta, lewatin aja. 100% tuh bisa 100% parsial. Kayak saya kan, 100% ini 100% di urusan royalti toh.
Bukan 100% diurusan semua hidup saya seperti Mustafa tadi, enggak. Akhirnya saya kemudian saya minta kekuatan sama Allah. Ya Allah, betul juga istri saya ada, anak saya ada. Ya, sebagai ibadah saya harus juga menanggung hidup mereka. Bukan sebagai saya Tuhan, tapi sebagai ibadah saya. Baiklah ya Allah, saya sedekah 50% saja, mudah-mudahan Engkau ridho. Sebenarnya 50% itu sudah gede banget pemirsa. Kita lihat ya, 10 dikurang 5, itu 55. 10 dikurang 5, itu 55. Udah gede sebenarnya. Nah, saya begitu keluar dari masjid, di tempat Zikrul Hakim ini, saya pakai sendal. Nah, sendal begitu tuh ya. Nah, dua gitu kan. Nah, begitu keluar dari masjid, saya pakai. Begitu saya pakai sendal saya. Saya mikir, oh, kalau saya pakai cuma sebelah, ini saya pakai sebelah gitu ya. Ini kan tidak disebut sendal. Cuma sebelah. Kalau saya 50%, wah nggak bener nih. Udah saya mah harus 100%. Saya langsung berangkat ke Paremon lagi. Lalu saya bilang sama dia begini, Pak, tolong tanda tangani. Saya sudah buat itu surat pernyataannya. Tahun 2003 saya sudah ketik itu surat pernyataan. Bila mana saya Yusuf Mansur bla 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 bla, maka seluruh royaltinya disedekahkan ke jalan Allah. Saya udah buka itu, buka tas saya udah saya tulis, saya buka lalu saya sodorkan kepada Pak, Bapak tinggal tanda tangan. Paremon bilang begini, Bapak udah yakin? Yakin Pak. Terus supaya Paremon jangan banyak nanya, saya gini, Bapak jangan jadi setan ya, ngalangin saya. Saya gitu ya, Paremon tawa. Iya Pak, saya mah cuma kasihan sama Bapak, berarti Bapak nggak ada hak lagi. Betul, saya tidak ada hak di saya punya buku, tapi saya akan punya hak dari Allah lebih daripada buku saya. Nah ini yang kemudian terjadi sama saya pemirsa. Pak, begitu nih kata istri saudara. Makanya Pak jangan ngaji sama Yusuf Mansur Pak. Jadi begitu otak Bapak selek. Lah gajian Pak buat orang Bapak ini gimana hidupnya? Saat itu Bapak jawab dengan gagah berani. Bapak bilang sama Allah, betul gaji Bapak memang Bapak sedekahkan buat orang lain. Tapi Allah yang akan menanggung hidup kita. Dan Allah memberi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat lebih banyak. Kisah ini belum selesai pemirsa. Jumat yang akan datang masih kita terusin lagi. Kita berdoa dulu sama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat saudara menjadi berani bersedekah di jalan Allah. Wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Begitu yang kita pelajari kemarin hari Kamis. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kalau saudara sedekahnya 2,5%, maka tidak bisa dibilang wajahidu, tidak bisa dibilang bersungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kasih tahu saudara-saudara saya. Makin gede dia sedekah, makin cakep, makin gede juga bayaran. Kasih tahu sama mereka yang sedang ketakutan akan janjimu, ya Allah, kasih tahu dia. Dia enggak sedekah, jadi dibayar olehmu, ditanggung olehmu. Bagaimana lagi mereka kemudian mau bersedekah di jalan? Ya Rabb, izinkan kami ngaji terus soal sedekah tiap hari Jumat di Wisatian. Dan Kau ridha ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih, sampai ketemu lagi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sebentar, lupa. 10-11 Desember jangan lupa kita akan ada acara off air Wisata di Antv. Tempat dan tanggalnya, tempat dan waktunya nanti nunggu informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.